Prioritas diagnosa keperawatan keluarga harus ditentukan berdasarkan kebutuhan terpenting keluarga saat ini dan juga berdasarkan faktor risiko yang paling signifikan bagi kesehatan keluarga. Beberapa kemungkinan diagnosa keperawatan yang dapat dipertimbangkan secara prioritas, yaitu yang pertama kurang pengetahuan tentang manajemen kondisi kesehatan, yang kedua perawatan diri tidak memadai, yang ketiga gangguan emosional, yang keempat kurang dukungan sosial, yang kelima masalah lingkungan. Prioritas diagnosa keperawatan keluarga tergantung pada situasi khusus keluarga dan kebutuhan individu dalam keluarga. Oleh karena itu, seorang perawat harus melakukan penilaian yang holistik dan mengembangkan rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Untuk menentukan prioritas diagnosa keperawatan keluarga, perlu diperlukan atau dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap kondisi keluarga secara keseluruhan. Beberapa faktor yang dapat membantu menentukan prioritas keperawatan keluarga, yaitu tingkat keparahan, kondisi kesehatan, tingkat kebutuhan, faktor risiko, tingkat pengetahuan, dan dukungan sosial, ketersediaan sumber daya. Diagnosa keperawatan, pengelompokan data. Pengelompokan data sama dengan di klinis berdasarkan data subjektif dan objektif. Kemudian perumusan diagnosa keperawatan. Perumusan diagnosa keperawatan diarahkan kepada sasaran individu dan atau keluarga. Perumusan diagnosa keperawatan meliputi yang pertama problem, yang kedua penyebab, dan yang ketiga sign. Yang berikutnya perumusan diagnosa keperawatan. Menggunakan aturan yang telah disepakati terdiri dari yang pertama masalah atau problem merupakan pernyataan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang dialami oleh keluarga atau anggota keluarga. Yang kedua, penyebab atau etiologi merupakan pernyataan yang dapat mengacu kepada 5 tugas keluarga, yakni mengenal masalah, mengambil keputusan yang tepat, merawat anggota keluarga, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan, dan memodifikasi lingkungan. Kemudian yang ketiga, tanda atau sign merupakan data subjektif dan objektif yang diperoleh dari keluarga secara langsung atau tidak yang mendukung masalah dan penyebab. Yang berikutnya, perencanaan keperawatan keluarga. Rencana asuhan keperawatan merupakan catatan yang ada tentang intervensi rencana keperawatan. Kemudian, rencana asuhan keperawatan adalah pengkajian yang sistematis dan identifikasi masalah, penentuan tujuan, dan pelatihan serta cara atau strategi. Kemudian, perencanaan asuhan keperawatan keluarga merupakan sekumpulan tindakan yang direncanakan oleh perawat untuk membantu keluarga dalam mengatasi masalah keperawatan. Yang perlu diperhatikan dalam pengembangan rencana keperawatan keluarga, yang pertama ada RENCAP harus didasarkan pada analisa data secara menyeluruh tentang masalah atau situasi keluarga. Yang kedua, RENCAP yang baik harus realistik. Yang ketiga, RENCAP harus sesuai dengan tujuan. Yang keempat, RENCAP dibuat bersama keluarga. Dan yang kelima, RENCAP sebaiknya dibuat tertulis. Tujuan perencanaan, yang pertama sebagai alat komunikasi antara perawat, yang kedua meningkatkan keseimbangan ASKEP, dan yang ketiga mendokumentasikan proses dan kriteria hasil. Langkah-langkah perencanaan keperawatan keluarga, yang pertama menetapkan tujuan. Tujuan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang atau goal, dan tujuan jangka pendek atau objektif. Yang kedua menentukan pendekatan dan tindakan. Yang ketiga keperawatan yang dilakukan, dan yang keempat menentukan kriteria dan standar. Peningkatan intervensi keperawatan keluarga. Menurut Wright dan Ledley tahun 1984, ada dua intervensi. Yang pertama, intervensi dasar yaitu bersifat suportif dan mendidik atau edukatif dan langsung ke arah sasaran, dan yang kedua intervensi lanjutan yaitu intervensi terapi keluarga yang bersifat psikososial dan tidak langsung. Psikologi intervensi keperawatan menurut Feynman tahun 1976 mengklasifikasi intervensi sebagai berikut. Yang pertama ada suplemental, intervensi pada bidang yang keluarga tidak bisa melakukannya. Yang kedua fasilitatif, memfasilitasi keluarga dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan. Dan yang ketiga perkembangan,
membantu keluarga memanfaatkan sumber-sumber perawatan kesehatan pribadi seperti sistem dukungan internal maupun eksternal. Menurut klasifikasinya dibagi atas 3, yaitu yang pertama kognitif yang diarahkan pada fungsi keluarga tingkat kognitif, yang kedua afektif diarahkan kepada aspek afektif, dan yang terakhir perilaku, yaitu diarahkan untuk membantu anggota keluarga untuk berinteraksi atau tingkah laku keluarga. Tindakan keperawatan keluarga untuk mengatasi masalah keperawatan yaitu yang pertama, membantu menstimulasikan kesadaran dan penerimaan terhadap masalah keperawatan keluarga dengan cara memperluas dasar pengetahuan keluarga tentang masalah yang dihadapi, membantu keluarga melihat dampak atau akibat situasi yang ada, hubungan antara kebutuhan kesehatan dengan sasaran, dan mengembangkan sikap positif dalam menghadapi masalah. Yang kedua, membantu keluarga mengambil keputusan yang tepat dengan cara mendiskusikan dengan keluarga tentang konsekuensi yang akan diambil, memperkenalkan pada keluarga alternatif yang diambil serta sumber-sumbernya, dan mendiskusikan tentang manfaat dari masing-masing tindakan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri keluarga dalam memberikan perawatan dengan mendeksplorasikan tindakan yang diperlukan, memanfaatkan fasilitas dan sarana yang ada, dan menghindari hal-hal yang menghambat dalam merujuk klien. Yang keempat, meningkatkan kemampuan keluarga menciptakan lingkungan menunjang kesehatan dengan membantu mencari cara untuk menghindari ancaman, membantu memperbaiki fasilitas fisik, menghindarkan ancaman psikologis dalam keluarga, dan mengembangkan kesanggupan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan psikososial. Yang kelima, membantu keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan meningkatkan pengetahuan keluarga tentang sumber daya yang ada di masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan. Contoh diagnosa keperawatan keluarga yaitu ketidakmampuan coping keluarga, penurunan coping keluarga, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, gangguan proses keluarga, ketegangan peran pemberian asuhan, kesiapan peningkatan coping keluarga, kesiapan peningkatan menjadi orang tua, kesiapan peningkatan proses keluarga, risiko gangguan perlengkatan, dan risiko proses pengasuhan tidak efektif. Terima kasih jangan lupa subscribe dan follow.